Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak semuanya. Berjumpa dengan kami sebagai guru IPS, karena selama ini adalah dalam keadaan situasi yang sulit, maka anak-anak jarang ketemu dengan Bapak Ibu guru semuanya. Anak-anak perlu diketahui bahwa pelajaran pada kesempatan hari ini adalah saya menyampaikan materi ilmu pengetahuan sosial IPS kelas 8 semester 1. Perkenalkan, nama saya adalah Bapak Winarno. Bab yang kita pelajari adalah interaksi keruangan dalam kehidupan negara-negara di ASEAN. Mari anak-anak kita membahas negara-negara yang tergabung dalam ASEAN itu ada berapa, mari kita pelajari. Yang pertama adalah mengenai tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Maka setiap pelajaran pasti ada tujuan pembelajaran. Tidak hanya pembelajaran saja, setiap kegiatan manusia pasti ada tujuannya. Tujuan yang pertama, setelah membaca teks negara-negara ASEAN, peserta didik mampu menjelaskan letak geografis, posisi geografis, dan kondisi keruangan negara-negara ASEAN secara tepat. Yang kedua, setelah selesai berdiskusi dengan teman kalian mengenai kerjasama antara negara-negara ASEAN, maka peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh kerjasama antar ruang negara-negara di ASEAN. Tujuan yang ketiga, setelah melakukan pengamatan interaksi keruangan di negara-negara ASEAN, peserta didik mampu menganalisis pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Baik anak-anak, yang kita pelajari pertama adalah negara-negara di ASEAN. Ada berapa negara yang tergabung dalam ASEAN? Yang pertama adalah negara Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis, terletak di antara dua benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Contoh kerjasama dalam bentuk organisasi antara lain ASEAN, PBB, dan GNB. Tahun 2005 jumlah penduduk Indonesia ada 255,7 juta jiwa. Kemudian yang berikutnya adalah negara Brunei Salam. Brunei Darussalam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah timur dan barat. Mempunyai iklim Brunei Darussalam sama seperti iklim di Indonesia, yaitu iklimnya tropis. Pada tahun 2017 penduduk Brunei Darussalam sekitar 428.697 jiwa. Tingkat pertumbuhannya adalah 1,9% per tahun. Kemudian komoditas ekspor utama adalah minyak mentah, olahan, dan gas alam cair. Komoditas impor yaitu mesin, peralatan, transportasi, dan bahan-bahan kimia. Organisasi kerjasama multilateral yang diikuti Brunei Darussalam antara lain WTO, G7, OPEC, dan OKI. Berikutnya adalah negara Filipina. Filipina memiliki banyak gunung aktif. Filipina memiliki iklim tropis. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Filipina ada 104.980.090 jiwa. Komoditas pertanian tersebut antara lain beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, dan lain sebagainya. Kemudian tergabung menjadi anggota ASEAN
organisasi kerjasama multilateral yang diikuti antara lain WTO, OPEC, APEC, dan OKI. Baik anak-anak, lanjut adalah negara Kamboja. Negara Kamboja memiliki iklim tropis. Negara Kamboja mempunyai khas yaitu hampir menyerupai piring. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kamboja ada 16 juta jiwa. Kemudian perekonomian Kamboja tertumpu pada sektor pertanian dengan sistem pengolahan tradisional. Tergabung menjadi anggota ASEAN, kerjasama multilateral, badan-badan PBB seperti ILO, UNESCO, dan WHO. Lanjut anak-anak, negara Laos. Negara Laos adalah negara di kawasan ASEAN di bagian semenanjung Indochina. Pada tahun 2017, Laos jumlah penduduknya ada 6.858.160 jiwa. Komoditas ekspor yaitu timah, kayu, kapas, kopi, kemudian kapur barus, dan lain sebagainya. Laos aktif dalam anggota ASEAN, mengikuti organisasi internasional yang lainnya, antara lain FAO, IBRD, IFC, UNDP, UNINDO, kemudian UNESCO, dan WHO. Lanjut anak-anak, Malaysia. Wilayahnya terbagi menjadi dua, yaitu Malaysia Timur dan Malaysia Barat. Termasuk negara beriklim tropis. Jumlah penduduknya pada tahun 2018 sekitar 32,4 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk adalah 0,3% per tahun. Menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya ASEAN, yaitu Malaysia, aktif dalam organisasi internasional seperti ADB, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, dan APEC. Lanjut anak-anak semuanya. Myanmar pada tahun 2017 jumlah penduduknya ada 53 juta. Saya ulangi, 53.370.609 jiwa. Awalnya negara Myanmar adalah bernama Brunei atau Burma. Kemudian kesuburan tanah di delta Sungai Irrawaddy, Sungai Salwan, tersebut untuk pertanian. Menjadi anggota ADB, UNESCO, UNINDO, UNICEF, dan IBRD. Wilayah bagian selatan beriklim tropis, wilayah utara beriklim subtropis. Kemudian negara Singapura. Singapura menjadi salah satu negara-negara yang maju, saya ulangi, negara maju di kawasan ASEAN. Negara memiliki luas daratan yang sangat sempit. Pada tahun 2017 penduduk Singapura ada 5.708.844 jiwa. Salah satu negara pemrakarsa ASEAN. Singapura mengambil banyak peran dalam organisasi kerjasama tersebut, antara lain WTO, ADB, dan PBB. Lanjut adalah negara Thailand. Negara Thailand merupakan salah satu negara yang tidak pernah dijajah. Wilayah Thailand beriklim tropis. Pada tahun 2017 jumlah penduduknya adalah 69.037.513 jiwa. Hasil pertanian adalah padi. Kemudian organisasi internasional yang diikuti adalah banyak sekali, UNESCO, WHO, WIPO, dan APEC, IDA, IFC, IMF, dan ILO. Lanjut, Vietnam. Negara Vietnam adalah negara paling timur di semenanjung Indochina. Pada tahun 2017 jumlah penduduknya adalah 95.540.800 jiwa. Vietnam tergabung menjadi anggota ASEAN, juga menjadi anggota ASEAN European ASEAN atau
organisasi yang diikuti adalah ILO, UNESCO, WHO, dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak diharapkan setelah mendengarkan, melihat video tersebut, diharapkan anak-anak mampu mengerjakan apa yang ditugaskan kepada kalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Cukup dari saya. Mari kita akhiri bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.